رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان يا رمضان Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah. Berkaitan dengan hadis bermasalah seputar Ramadan atau seputar saum, ada hadis yang populer yang menjelaskan bahwa tidurnya orang yang saum itu adalah ibadah. Nah, setelah diperiksa, diteliti hadis yang menjelaskan masalah tersebut bersumber dari beberapa orang sahabat. Di antaranya yang pertama dari Ibnu Umar. Bunyi hadisnya, sumtus so'imi tasbihun wa naumuhu ibadatun wa du'auhu mustajabun. Diamnya orang yang saum adalah tasbih, tidurnya ibadah, dan doanya diijabah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Sakor dalam Masikhotnya nomor 46. Kemudian diriwayatkan pula oleh Ad-Dailami dalam Musnad Firdaus nomor 3761. Nah, kata Ibnu Hajar, hadis ini tidak kuat, diriwayatkan oleh pemilik Musnad Firdaus dari hadis Ibnu Umar. Dalam sanadnya terdapat Robi bin Badar dan dia doif. Dalam Fathul Bari juz 8 halaman 149 sampai 150. Hadis ini sangat doif karena Robi bin Badar bin Amr bin Jarod At-Tamimi As-Sa'di Al-A'roji, dia itu didoifkan oleh para ulama seperti Ibnu Ma'in, Qutaibah, Abu Dawud. Bahkan kalau An-Nasai menyatakan matruk ya, dia itu tertuduh dusta berarti ya kalau matruk. Abu Hatim mengatakan jangan tertipu dengannya dan riwayatnya karena dia hadisnya doif dan dia pemalsu hadis. Bisa dilihat dalam Tahdzibul Kamal juz 9 halaman 64 sampai 66. Yang kedua, hadis ini bersumber dari Abdullah bin Abi Aufa. Lapadnya naumus shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa du'ahu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Tidurnya orang yang saum adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya diijabah dan amalannya dilipat gandakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Syahin dalam At-Targhib nomor 142, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman nomor 3654, As-Salafi dalam Mujamus Safar nomor 414, Al-Asbahani dalam Al-Juz Fihi Ahadis Muntakhobah nomor 16. Dalam sanadnya terdapat rawi yang doif sehingga didoifkan oleh Al-Baihaqi. Kata beliau, Ma'ruf bin Hasan, salah seorang perawi hadis ini adalah doif, dan Sulaiman bin Amr An-Nakhai lebih doif darinya. Bisa dilihat dalam Syu'abul Iman juz 5 halaman 422. Kata Abu Hatim, dia majhul. Kata Ibnu Adi, dia munkarul hadis. Al-Baihaqi juga dalam nomor 3652 meriwayatkan dengan lafaz yang sedikit berbeda, yaitu ada tambahan wa zanbuhu magfurun, dan dosanya diampuni. Cuman sama dalam sanadnya doif juga karena ada rawi yang bernama Khalaf bin Yahya Al-Khurasani. Dia adalah seorang qadi di Roy. Kata Abu Hatim, matrukul hadis, pendusta, jangan tertipu dengannya dan dengan hadisnya. Bisa dilihat dalam Al-Jarh wa Ta'dil juz 3 halaman 372. Ada juga di Mizanul I'tidal dan Lisanul Mizan. Nah, itu dari jalur Abdullah bin Abi Aufa. Kemudian yang ketiga dari Ibnu Mas'ud, naumus shaimi ibadah
wa nafsuhu tasbih wa du'ahu mustajab. Tidurnya orang yang saum adalah ibadah, jiwanya tasbih, dan doanya adalah diijabah, dikabulkan. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyatul Auliya juz 5 halaman 83. Nah, kata Ja'far bin Ahmad bin di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ja'far bin Ahmad bin Bahrom al-Jurjani yang disebutkan biografinya oleh As-Sahmi dalam Tarikh Jurjan halaman 175. Namun tidak disebutkan jarah ta'dilnya. Jadi rawi ini ya bisa dikatakan majhul. Abu Thayyibah namanya Isa bin Sulaiman Ad-Darimi. Salah satu rawinya ya dalam hadis ini. Dia dipandang do'if oleh Ibnu Ma'in. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam As-Siqat, namun dia berkata dia sering keliru. Bisa dilihat dalam Mizanul I'tidal dan Lisanul Mizan. Itu jalur Ibnu Mas'ud, do'if juga ya. Yang berikutnya dari Ali bin Abi Thalib, naumus shaim ibadah wa na'asuhu tasbih. Tidurnya orang saum adalah ibadah dan ngantuknya adalah tasbih. Hadis ini diriwayatkan oleh As-Sajari dalam Umalinya juz 1 halaman 281. Nah, di sini ada beberapa orang rawi ya. Di antaranya Sahal bin Ahmad Ad-Dibaji. Menurut Ibnu Abi Fawaris, dia Ropidoh Tulen. Kami menulis darinya kitab Muhammad bin As'as, namun tidak ada baginya sumber yang valid. Kata Al-Atiki, dia bukan apa-apa dalam hadis. Lisanul Mizan juz 4 halaman 196. Kata Ad-Dahabi, dia terlibat ropidoh dan pendusta, telah menduganya Al-Ajhari dan yang lainnya. Mizanul I'tidal juz 2 halaman 237. Terus dalam Lisanul Mizan, Muhammad bin As'as dia tertuduh dusta. Jadi hadis ini pun kalau kita lihat do'if juga, bahkan sangat fatal kedo'ifannya. Jadi hadis-hadis yang menjelaskan bahwa tidurnya orang yang saum itu adalah ibadah, ternyata semuanya do'if. Ya, tidak ada yang kuat satupun. Semua hadis yang menjelaskan tidurnya orang yang saum adalah ibadah seluruhnya do'if dengan kedo'ifan yang sangat fatal. Apakah betul tidurnya orang yang saum itu adalah ibadah? Ya, tidak. Dengan hadis ini pun tentu saja semua kebaikan yang dilakukan itu bisa bernilai ibadah, asalkan diniatkan untuk beribadah. Dan semua perbuatan, bukan hanya tidur saja, selama itu dicintai, selama itu diridhoi oleh Allah, apabila diniatkan untuk ibadah, bisa bernilai ibadah. Apalagi ketika kita menjalankan ibadah saum. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.